Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jokiananta dari kelas 4C Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman web. Tugasnya yaitu membuat video menjelaskan aplikasi yaitu daily budget, yaitu seperti kayak untuk menghitung duit keluar masuknya, apa-apa yang bisa kita misal duit kita ada keluar buat ayam bisa kita catat di aplikasi ini. Ketika uang masuk juga bisa kita catat di aplikasi ini juga. Nah, seperti biasa pertama-tama yaitu create new, terus nama projectnya kita salin aja ke terminal VS Code-nya. Terus ini untuk membuka filenya. Lanjut kita ke init sama Nilometro. Nah, di sini kita harus verify kayak cek di pubspec YAML di file ini. Kita cek versionnya ini harus di atas ini ya. Lanjut kita run aja filenya. Ketika sudah dibuka filenya, ya mungkin itu saja kita di part 1-nya ya. Lanjut ke part 2, section 2-nya. Nah, di part 2 kita langsung membuat file baru yaitu model transaction. Kita jalankan aja kata perintah ini, langsung buka filenya transaction-nya. Transaction. Nah, ini kita buka filenya awal-awal baru buka filenya akan terlihat seperti ini ya. Nah, filenya awal-awal dari pabriknya ini kan. Nah, kita replace filenya ini kelas nih di sini ya, di bawah to do ini. Yap. Kita refresh saja ya. Kita hapus yang bagian ini semua, terus kita refresh saja di yang ini. Karena saya disuruh di refresh ya. Ini penjelasannya to map type decoder. Nah, di sini Vina make that. Nah, ini filenya. Ternyata ini disalin ya. Salin, simpan di decoder dot. Ya. Oh, ini dia yang bagian bawah ya. Ini simpan di sini. Added to transaction method. Nah, ada 2 transaction ya, tambahkan ini. Nah, tambahkan line ini ya, di sini. Betul kan? Iya. Lanjut kita import ya, tambahkan importnya, import daily budget nama. Oh, tidak perlu ya. Import daily section. Ternyata tidak perlu ya import filenya.
Lanjut kita ke main dot. Ini tidak perlu. Nah, lanjut kita ke file 3. File 3 itu mungkin pembahasannya aja, jadi kita lanjut aja ke part 4 ya. Jadi part 4 itu kita langsung di database helper. Database helper. Nah, refresh atau ada default sabar class retro. Nah, kita refresh saja, jadi kita salin ini semua filenya, taruh sini. Ini paling penjelasannya apa itu section, db name, db versionnya. Ini penjelasannya, create table. Nah, ini penjelasannya, paling itu aja di bagian part 4. Lanjut kita ke part 5. Nah, di part 5 kita langsung lanjut menambahkan file API service budget ya. Jalankan kata perintahnya di terminal VS Code, buka filenya budget API, langsung kita refresh. Nah, awal dari bawaannya filenya itu seperti ini. Lanjut kita langsung refresh aja filenya, kita salin, kita pastekan aja semuanya di sini. Nah, di bawahnya itu add transition create. Nah, ini paling pembahasannya aja karena di satu file itu langsung semua kita salin. Nah, ini create, dan ini bagian list rate-nya, ini bagian single di sini. Terus ada update ya, update-nya di sini, dan delete. Dan di bawahnya ada paling bawahnya yaitu summary ya. Summary. Nah, di budget API. Terus kita lanjut ke decoder dot lagi. Bentar ya. Nah, di decoder dot Viname, pastikan itu ini ada ya, nih di API service. Nah, ini terus tambahkan filenya di line ini di bawahnya ya. Terus tambahkan import filenya, import file budget API service-nya ya tadi ya. Terus lanjut kita di ini penjelasan aja, latest analis. Nah, di part 5 nya kita sudah selesai. Lanjut di part 6 yaitu di bagian home controllernya. Ini yang tadi
karena sudah kita tambahkan ya filenya, terus import filenya. Nah, lanjut di home controller. Home controller. Nah, di awal-awal home controller filenya seperti ini ya. Tapi kita lanjut langsung saja replace kode ini, lanjut ke replace aja sini semuanya. Nah, ini penjelasannya, construction-nya, API budget service, memanggil the service-nya, ini kata perintah kodenya. Homepage ini tidak perlu, paling ke save as semuanya, Flutter analis. Nah, di part 6-nya sudah, lanjut di part 7 di bagian homepage kalau tidak salah ya. Kita lanjut di homepage-nya. Ya. Nah, di bagian homepage kita refresh lagi semuanya ya, semua filenya ini kita refresh aja. Nah, ini di bagian homepage kita salin di bagian bawahnya ya, di bawah file ini. Ini dipendekkan aja jadi kayak lebih pendek aja ya. Nah, ini kelas balance extend status widget. Nah, terus lanjut ke transaction-nya di bawah ya, di bawah. Lanjut empty. Summary ya, kita kelewatan ya summary. Oh enggak, di tengah-tengah di transaction. Nah, lanjut di file kelas empty-nya sini. Nah, mungkin itu aja di part 7. Tinggal salin aja di bagian homepage-nya, kita menambahkan kelas-kelas di homepage-nya. Nah, di bagian 8 kita tambahkan add transaction. Nah, di sini kita replace kontennya. Nah, file yang ini ya, kita salin aja semua. Terus ini kelas kita tambahkan di bagian kelasnya. Paling penambahan kelasnya itu di bagian bawah-bawahnya ya, tapi di dalam kurung kawal sikunya. Type selector. Nah, ini ya kelas ini. Nah, ini dia. Ada 3 kelas ya ditambahkan. Class type, button, type selector. Terus ada, oh dia udah satu ya, udah satu, jadi langsung type button. Nah, sama from label. Lanjut, kita mungkin itu aja di part 8-nya ya. Lanjut ke Flutter analis. Terus kita lanjut ke part 9, part terakhirnya. Verifikasi SDK sama Flutter-nya. Coba kita lihat. SDK sama Flutter.
router. Nah, SDK mana dia? SDK. Nah, dia itu SDK-nya versionnya itu harus di 10 sampai 7 di atasnya, terus di bawahnya version 4 harus dipastikan, karena kalau tidak akan error kodenya. Lanjut langkah terakhir di router dot. Nah, di router dot itu kita harus menambahkan ini importnya sama app routernya. Ini ya, kita salin aja. Nah, mungkin segitu saja kodenya. Ini paling penjelasan kodenya. Nah, lanjut kita ke hasil aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Daily Budget. Nah, ini adalah tampilan transaksinya. Di bawahnya kita bisa menambahkan, ada button ADD. Di sini kita bisa menambahkan. Nah, ini expense adalah pengeluaran duitnya. Di sini ada income, ada pemasukan ya. Nah, contohnya di sini kita menggunakan pengeluaran. Di sini contohnya makan. Di sini sekali makan itu 15.000. Nah, ini save transaction tuh akan tersimpan dan akan muncul sukses transaction save akan tersimpan di sini. Nah, terus kita tambahkan lagi kita coba yang pemasukan hoki. Terus dikasih mama 50.000. Kita save. Nah, di sini sudah masuk ya juga ya. Nah, di setiap pemasukan atau pengurangan dia akan otomatis ya. Ini di current balance-nya akan otomatis seluruh duitnya. Jadi pengeluaran atau pemasukan dia akan menambahkan atau mengurangkan secara otomatis. Nah, di sininya ada penulisan income-nya ini berapa, terus pengeluarannya berapa, dan ada fitur delete-nya. Di sini tinggal geser aja. Nah, akan muncul message delete transaction. Kita tekan delete aja, otomatis menghapus, dan di current balance-nya akan tampilkan yang ada transaksi riwayat yang ada aja. Nah, mungkin segitu saja yang penjelasan terhadap aplikasi Daily Budget. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sengaja atau tidak sengaja. Atas kekurangannya mohon maaf juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.